Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknis pembuatan surat resmi yang akan menjadi tugas mahasiswa UMKT selanjutnya. Yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah kop surat. Nah, maka yang perlu diperhatikan bagian kop surat ini, yang pertama adalah bagian kepala surat. Ya, jadi dari sini sampai dengan sini, ini yang disebut dengan kop surat atau kepala surat. Nah, maka perhatikan baik-baik penulisan huruf. Yang paling atas di sini adalah nama perusahaan. Perusahaan tersebut apa nama ya? Artinya jenis perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Kalau di sini saya contohkan adalah perusahaan dok, bengkel kapal, dan kemudian pelayaran. Selanjutnya bagian kedua adalah nama perusahaan. Oke, nama perusahaan. Di sini saya ambil PT Maju Jaya. Perhatikan baik-baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya PT, kemudian CV, dia adalah termasuk kependekan kata dan bukan singkatan, sehingga PT, CV gitu ya. Jadi singkat PT kemudian atau CV itu tidak diperlukan tanda titik setelahnya. Oke ya. Jadi jika ada nanti mahasiswa yang mengerjakan tugasnya kemudian memberikan nama perusahaan PT atau CV menggunakan titik, maka akan saya kurangi nilainya 10. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah font size atau ukuran huruf ya, antara bagian satu di sini, antara bagian sini ini berbeda ukuran hurufnya dengan nama perusahaan. Jadi buatlah kemudian huruf untuk nama perusahaan itu lebih besar dibandingkan dari ornamen-ornamen yang lain. Selanjutnya di bagian ketiga kita masukkan di sini detail dari perusahaan tersebut. Di sini punya tagline yaitu shipping, kemudian spare part, dan kemudian service. Nah, dalam hal ini ya, yang perlu diperhatikan kalau dia menggunakan bahasa Inggris seperti ini, maka kita ketahui bersama bahwa kalau sudah ada istilah asing, maka penulisannya itu harus di italic, harus dimiringkan ya, sehingga nanti kalau ada istilah-istilah asing di dalam kepala suratnya, maka kemudian harus dimiringkan hurufnya. Ini pun saya buat kemudian font size-nya di sini 20, yang di atas pun 20, jadi sama dengan yang di atas. Sementara nama perusahaannya ini saya beri selanjutnya kita akan membahas lagi bagian alamat ya. Sehingga pada bagian alamat ini hurufnya itu harus lebih kecil dan kemudian harus menulis lengkap alamat dari perusahaan yang ada di bagian kepala surat. Sehingga dari sini tulisan alamat maka jangan sekali-kali dikurangin. Di sini kita lihat pada bagian sini, pada bagian alamat kita lihat. Kita besarkan dulu gitu ya. Pertama lihat alamat, maka tulislah kemudian lengkap alamat .2. Selanjutnya jalan kemakmuran. Ingat, jalannya kemudian ditulis lengkap. Ada JALAN, jalan, bukan disingkat JL atau JLN. Kalau ada yang menulis kemudian JLN, maka saya hitung ada 2 huruf yang kemudian tertinggal, berarti minus 20. Oke, jadi tolong diperhatikan di sini jalan itu lengkap. Selanjutnya jalan kemakmuran seperti biasa, kemudian koma. Setelah koma di sini perhatikan baik-baik. Komanya tanpa spasi ya, ingat. Komanya tanpa spasi. Kemudian nanti
ketika setelah kemudian setelahnya baru diberi spasi. Oke ya. Diberi spasi di sini. Selanjutnya sama juga nomor, setelah itu spasi di sini. Ya, ini spasi. Kemudian koma lagi tanpa spasi baru spasi. Di sini diperhatikan baik-baik. Tulisan telepon, maka tulisan telepon itu ditulis lengkap pakai huruf E. Ya, huruf E-nya harus ada. Kemudian telepon. Oke ya. Jadi tidak boleh disingkat kemudian seperti TLP ya, atau kemudian help ya, dengan titik seperti ini. Jadi kemudian harus ditulis lengkap telepon. Oke. Setelah itu jangan lupa kemudian tulis nomor yang lengkap seperti ini. Kemudian faksimili juga lengkap ada. Selanjutnya kelurahan juga bisa, ini opsional, silahkan dipilih terus atau tidak. Kemudian kota ya, kemudian koma Kalimantan Timur, kemudian ini kode pos ya. Ini adalah kode pos. Oke, ini adalah kode pos. Nah, ini harus ada. Selanjutnya tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir penulisan ini, penulisan alamat. Jadi jangan sekali-kali kemudian menulis tanda titik di setelah kode pos ya, maka salah tuh, akan saya kurangi nilainya -10. Selanjutnya di sini ada pos L. Nah ya, jadi kenapa harus pos L bukan email? Karena kita dalam materi bahasa Indonesia, oke ya, bahasa Indonesia, maka tulisannya harus pos L. Pos L itu singkatan dari pos elektronik. Oke ya. Pos elektronik. Nah, mengapa saya lebih cenderung kemudian memilih istilah posel? Ada lagi kemudian istilah yang lain, yaitu adalah surel. Gitu ya. Surat elektronik. Ini surel ini artinya apa? Surat elektronik. Ya, surat elektronik. Nah, kenapa saya condong menggunakan pos L? Karena pos ini lebih luas maknanya dibandingkan surel ya. Kita akan berkirim data atau dokumen di email itu, kalau bahasa kerennya email itu tidak hanya semata-mata surat, melainkan ada gambar, ada dokumen yang lain yang selain dari surat. Nah, sehingga yang kita gunakan adalah posel. Perhatikan baik-baik, bukan email. Selanjutnya yang diperhatikan lagi adalah yang perlu diperhatikan lagi titik 2. Setelah tulisan posel maka dia rapat, setelah itu spasi baru tulis di sini. Terserah gitu ya, mau pakai Gmail, pakai Yahoo, terserah, yang penting di sini ada contoh saja. Selanjutnya baru ada laman ya. Laman ini adalah laman itu merupakan bahasa Indonesia dari kata website ya, dari kata web. Nah, maka kemudian tulislah laman. Titik 2 baru www.majujaya.com. Oke ya. Dan kemudian jangan lupa diberi garis seperti ini. Ya. Oke ya. Diberi garis, dan selanjutnya setelah diberi garis jangan lupa logo perusahaan. Ini saya buat bulat seperti ini sebagai contoh saja. Silahkan dibuat logonya, terserah kalian. Yang jelas ada logonya. Tidak ada logo saya kasih nilai -10. Dan juga jangan lupa garisnya seperti ini, bentuk garisnya ya. Oke, kita lanjut. Kop surat selesai. Selanjutnya kita masuk pada tanggal surat. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini yang seringkali ada kesalahan biasanya adalah di sini ya, di bagian tanggal surat. Perhatikan baik-baik. Biasanya ada mahasiswa itu yang menulis ya, tulis Samarinda ya, kemudian koma, kemudian tanggal 22 Mei 2020. Nah, ini salah, dan kalau sampai ada yang menulis seperti ini nanti dalam tugasnya, maka akan saya hitung berapa jumlah huruf yang ada dalam kata Samarinda ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti udah tuh kalikan 10, maka kemudian jadi sama dengan 990. Saya kasih -90 nilainya. Nah,
Kenapa tidak diperlukan lagi dituliskan kotak di sini? Dikarenakan kita sudah menuliskan lengkap alamat di sini. Oke, di bagian atas ini kita sudah menulis lengkap nih. Nah, lengkap sama alamat, kelurahan, kotaknya gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi kemudian menuliskan Samarinda di sini. Maka kemudian langsung saja kita gunakan hari ya. Kemudian koma 22 Mei 2020. Atau ininya pun kita coret saja nih. Gitu ya. Ini pun nggak masalah. Gitu ya. Kalau kita coret harinya nggak masalah. Yang penting tanggalnya ada. Oke ya. Nah, ini masih dibenarkan. Jadi ada harinya nggak masalah. Kemudian ketika tidak ada nggak masalah, asal jangan nama kota ditulis kembali. Kayak ini untuk tanggal surat. Dan kemudian cara penulisan tanggal surat juga itu ada dua macam ya, dua cara. Cara yang pertama adalah ditulis di atas, gitu ya, di atas sebelah sini tadi, di tempat yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bisa di bagian sini tanggal surat itu, atau di bagian akhir di sini ya, atau di sini. Nah, silakan kita buat di sini hari apa tadi di atas hari Selasa ya. Nah, Selasa 20 Mei 2020. Nah, ini pilih salah satu, mau tulis di bawah sini atau mau tulis di atas sini. Jadi tidak diperkenankan nulis di atas dan kemudian di bawah. Jadi pilih salah satu. Oke ya. Jadi pilih salah satu. Oke, sekarang kita anggap aja kita fixkan nulisnya di bagian atas. Nah, selanjutnya di bagian atas ini format tanggal. Selanjutnya ada lagi yang kita kenal. Nah, ini ada dia nomor, lampiran, dan perihal. Oke ya, 3 ini tidak boleh ketinggalan. Pertama nomor dulu. Jadi dari mana kita dapatkan angka 130? Angka 130 ini mengacu kepada nomor urut surat ya. Nomor urut surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, oleh perusahaan. Ya, jadi sini terserah saja, nanti terserah kalian mau tulis angka 200, 300, 1000 tidak masalah. Selanjutnya ada MJ di sini. Jadi MJ ini apa? MJ ini adalah singkatan dari Maju Jaya. Oke, Maju Jaya. Kemudian ada V di sini. Ini angka 5 Romawi. Oke, ini mengacu pada ini. Pada bulan dikeluarkannya surat. Jadi ini ya, angka 5 Romawi ini mengacu kepada bulan dikeluarkannya surat. Kalau dia di sini Mei, maka dia 5. Kalau dia bulan Maret, maka kemudian 3. Kalau dia Februari, maka kemudian 2. Ya, seterusnya. Selanjutnya 2020, jangan sampai ketinggalan. Ya, oke ya. Demikian untuk penulisan nomor surat. Selanjutnya kita akan membahas lagi perihal lampiran ya. Lampiran ini sifatnya disesuaikan dengan surat ya, disesuaikan dengan suratnya. Maksud saya seperti ini. Kalau di surat tersebut kita lampirkan rincian atau kemudian surat pendukungnya, data pendukungnya, maka silahkan tulis 1 lembar. Jadi di sini ya, untuk penulisan ini kesatuannya, kalau ada surat kemudian kita itu menyertakan paket gitu ya. Ini dengan suratnya, kemudian kita misalkan kita kirim paket ada 20 paket laptop misalkan. Berarti lampirannya apa? Lampirannya adalah 20 paket. Gitu ya. Kalau yang kita lampirkan adalah buku, ya misalkan buku, maka satuannya adalah eksemplar ya. Ya mohon maaf, bukan huruf besar ya, tapi huruf kecil, eksemplar. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi ini sesuaikan. Nah, kebanyakan kesalahan dalam menulis surat di instansi-instansi pemerintah dan kemudian juga di mahasiswa itu sendiri,
biasanya ketika tidak ada lampiran, ya misalkan nih lampiran tidak ada, maka kebanyakan kan kalau yang surat beredar itu misalnya ada tulisan lampiran, maka ketika lampiran ini tidak ada, baru diapakan? Diberi tanda strip seperti ini. Nah, maka kalau seperti ini, kalau lampiran tidak ada, alangkah baiknya kata lampirannya kita hapus saja, ya. Ya, kita hapus saja, dan kemudian perihal itu naik ke urutan kedua, ya, naik ke sini. Jadi kalau lampiran tidak ada, misalnya nggak ada, maka kita hapus lampiran, kemudian naikkan perihal, setelah nomor langsung perihal. Ya, itu untuk lampiran. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perihal. Apa itu perihal? Nah, maka perihal ini adalah maksud dan tujuan dari surat ini. Untuk apa? Ya, di sini saya contohkan penawaran kerjasama. Ya, penawaran kerjasama. Dan lihat perihal di sini ya, bukan hal. Nah, ini yang juga fatal. Selanjutnya unsur yang fatal juga adalah bagian sini. Ini yang disebut dengan alamat yang dituju. Ya, alamat yang dituju. Perhatikan baik-baik alamat yang dituju ini. Yang terhormat. Oke ya. Kenapa kita tidak menggunakan, ya, terkadang ada tulisan seperti ini, kadang ada tulisan saya hapus dulu. Nah, gini. Kepada. Kemudian yang terhormat. Oke ya. Ini mubazir. Kepada ini boleh ada kalau di amplop. Ya, di amplop ini boleh. Tapi ketika dalam surat kepada tidak diperkenankan, kecuali yang dituju, ya, dia bisa hadir, ya, kecuali yang dituju nama perusahaan, ya, nama perusahaan. Nah, misal di contoh ini, ya, misalnya nih, misalkan Angkasa Raya, ya, maka tulisannya kepada PT Angkasa Raya, oke, tanpa mencantumkan nama dari direkturnya, ya, seperti itu. Itu kalau misalkan perusahaan yang dituju, kita tidak mengetahui nama direkturnya. Tetapi kalau yang kita tuju adalah direkturnya, maka kata kepada dihilangkan. Selanjutnya kita langsung saja tulis yang terhormat, disingkat YTH menggunakan titik, ya, YTH, Direktur PT Angkasa Raya. Nah, selanjutnya ada tulisan Profesor Wicaksono PhD. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau sudah memiliki gelar seperti ini, gelar kesarjanaan, maka tidak perlu dicantumkan kata Bapak di depannya, tidak perlu. Oke, misalkan nih Bapak Profesor Wicaksono, ya, Wicaksono. Nah, jadi kalau tulisan seperti ini, maka saya salahkan dan saya hitung berapa jumlah huruf yang ada di yang kalian tulis, 1, 2, 3, 4, yang berarti minus 50 nih. Oke. Kenapa tidak perlu ada kata Bapak? Karena nama Wicaksono ini sudah dilengkapi dengan titel gelaran. Ini sudah suatu penghormatan. Kecuali kalian menulisnya Profesor dihilangkan, kemudian hanya Wicaksono saja, oke, tanpa gelar apa-apa, barulah ditulis Bapak Wicaksono, gitu ya. Jadi kalau dia memiliki gelar, maka tidak perlu gunakan kata Bapak. Tapi kalau tidak punya gelar, tulislah kata Bapak. Nah, selanjutnya alamat, sama tulisannya lengkap, JALAN, tidak perlu tanda titik di belakangnya. Kenapa di sini ada tanda titik? Ini adalah gelar. Kemudian Jakarta 5112. Oke ya, ini adalah kode posnya. Oke, ini Jakarta. Tidak perlu lagi kemudian menulis di baru strip
baru di bawahnya Samarinda gitu misalkan. Ini enggak, tidak boleh, salah nih ya. Ini konsep yang salah seperti ini. Oke, jelas. Kemudian ya untuk alamat yang dituju, nanti yang kalau sudah nulis surat, apa yang ada di alamat yang dituju itulah kemudian yang ditulis di amplop surat ya, kalau misalkan nanti buat surat beneran. Selanjutnya kita masuk pada bagian surat selanjutnya, yaitu salam pembuka. Nah, ini dengan hormat ini disebut dengan salam pembuka. Oke ya. Ini namanya salam pembuka. Oke. Nah, maka formalnya itu harus ditulis dengan hormat. Oke. Ditulisnya dengan hormat. Jadi formalnya dengan hormat. Kemudian jangan lupa, yang perlu jadi perhatian kalian adalah nih, huruf hanya ya, itu harus menggunakan huruf kecil. Maka kalau huruf kapital salah. Setelah itu jangan lupa tambahkan tanda koma. Ingat ya, tanda koma. Ini mesti ada. Kalau tidak ada saya minuskan, minus 10. Setelah itu kita masuk ya. Kalau itu selesai, salam pembuka selesai, maka kemudian masuk paragraf pertama. Ini disebut dengan paragraf pembuka. Ya, biasanya adalah latar belakang. Oke ya. Latar belakang dari surat tersebut. Ini disebut dengan paragraf pembuka. Setelah itu masuk nih, disinilah yang disebut dengan isi surat. Apa maksudnya? Tujuannya apa? Oh, disinilah kemudian maksudnya kita tuangkan. Maksud kita mengirim surat kepada perusahaan itu apa? Gitu ya. Nah, kalau di sini kan baru nih, di sini saya tuliskan bahwa di sini tujuannya adalah untuk mengajak perusahaan ini menjalin kerjasama. Ya, untuk apa? Mengembangkan aplikasi dan peremajaan peralatan. Nah, ini adalah isi surat. Ya, ini adalah paragraf isi. Kemudian baru di sini, ya, ini adalah paragraf penutup. Oke, ini paragraf penutup. Selanjutnya di sini adalah setelah di sini paragraf penutup, maka kita masuk di sini, yaitu penutupan gitu ya. Nah, ini penutup surat. Oke, ini penutup surat. Maka simpel saja dan ringkas saja. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian saudara. Perhatikan baik-baik, saya lupa tadi menjelaskan. Ketika kita menyapa, karena yang kita sapa adalah orang kedua, maka harus ditulis huruf kapital. Saudara, ya, Anda, atau kemudian kita gunakan kata Bapak, gitu ya. Itu pun kemudian hurufnya huruf kapital. Oke. Selanjutnya tidak perlu kemudian kita tambah di sini kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, berjuta-juta terima kasih dan seterusnya. Tidak perlu. Ya, jadi cukup kami ucapkan terima kasih. Ya. Bukan juga atas perhatiannya. Jadi kalau ada kata perhatiannya juga saya salahkan. Ya, ini salah. Jadi perhatiannya itu kepada siapa merujuknya. Nah, maka harus jelas. Jadi perhatian itu kepada yang kita ajak bicara. Selanjutnya di sini ada salam penutup. Kalau di sini namanya salam penutup. Ya, salam penutup. Di sini namanya salam penutup. Oke. Hormat kami, salam takzim, biasa seperti itu. Jadi kita pakai hormat kami saja. Kemudian jangan lupa koma di sini. Direktur PT Maju Jaya. Ya. Baru ing ini gelar insinyur ya, engineering ya, ya. Ini gelar sarjana. Mustafa Adian Husaini itu namanya, dan kemudian jangan lupa diberikan tanda tangan ya. Nanti kalau instansi pemerintah biasanya ada tembusan ya. Di sini tembusan biasanya, seterusnya itu nantilah. Yang jelas untuk pertemuan hari ini kita belajar dulu bagaimana cara menulis surat resmi ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan kemudian semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan nanti silahkan dibaca
apa saja tugasnya di dalam psikologi ya, dalam psikologi, dan tidak ada batas jatuh tempo. Saya akan jatuh tempo dalam dalam pengumpulan. Yang jelas kesadaran saja, ketika tugas itu sudah ada maka silahkan dikerjakan, dan nanti akan ada masa saya akan mengumpulkan, merekap semua nilai-nilai yang ada, dan bagi yang tidak mengerjakan maka mohon maaf kalau kemudian nanti nilainya bisa kurang ya, atau bahkan kemudian tidak bisa untuk mengikuti ujian akhir ya. Demikian dari saya. Dan sebelumnya jangan lupa nih ya, ini tanda tangan harus ada. Kalau nggak ada tanda tangan bisa saya minuskan nilainya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses dalam tantangan berikut ini. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.